Nasaruddin beberapa waktu lalu juga mengungkapkan soal persoalan tersebut. Ia tidak ingin ada isu-isu korupsi di balik penyelenggaraan haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 mendatang. Sebagai tindak lanjutnya, pihaknya segera berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK untuk memperbaiki titik krusial seperti ini. Belajar dari menolak amplop, jangan ada lagi penyalahgunaan wewenang dalam pengalihan kuota haji. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Saat penyelenggaraan Pilkada 2024 disorot terkait maraknya kasus politik uang, sebuah teladan baik datang dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Baru-baru ini, Nasaruddin melaporkan ke KPK perkara gratifikasi yang diberikan kepadanya sejak dilantik menjadi menteri. Tak cuma itu, dalam pidatonya pada penutupan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama 2024, ia meminta jajarannya menghentikan tradisi menerima, menyetor, dan meminta amplop. Dia mencontohkan ketika ada seorang pejabat kanwil pergi ke daerah, bahkan hanya numpang lewat di satu kabupaten, itu pun diberi amplop, bahkan sampai meminta. Dalam pernyataannya Menak mengatakan, "Mari menjadi pejabat yang teladan di lingkungan kita. Lupakan masa lampau, hari ini adalah suci buat kita semuanya," kata Nasaruddin dikutip mediaindonesia.com. Pernyataan Menak tentu mengingatkan kita pada kasus mantan Menteri Agama Romahur Muzi atau biasa disapa Romi. Romi ialah seorang mantan narapidana korupsi yang bebas pada 29 Maret 2020. Romi terlibat kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Romi menghuni rumah tahanan KPK pada Maret 2019. Mahkamah Agung dalam putusannya kasasinya menjatuhkan vonis 1 tahun penjara untuk Romi. Ucapan dan teladan Menak Nasaruddin ini juga perlu kita renungkan untuk kondisi saat ini. Kasus politik uang banyak ditemukan di Pilkada 2024. Bawaslu mencatat ada 130 laporan dan informasi awal hasil pengawasan mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024. Penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjelang pemungutan suara Pilkada oleh KPK menjadi contoh betapa kronisnya korupsi di negeri ini. KPK menyita amplop yang bergambar Rohidin Mersyah dalam operasi tangkap tangan. Rohidin adalah calon gubernur petahana yang kembali maju pada Pilkada 2024. Dengan entengnya, dia diduga meminta para anak buahnya untuk menyetor uang donasi Pilkada sebagai bentuk dukungan kepadanya. Sejumlah kepala dinas mengumpulkan uang dari hasil mengutak-atik anggaran di dinas masing-masing. Kasus Gubernur Bengkulu ini seperti sudah lumrah terjadi di negeri ini. Pada Februari 2023, KPK pernah menjabarkan hasil kajian yang pernah dilakukan. Kajian itu menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pemilu atau pilkada 95,5% dipengaruhi kekuatan uang. Sementara berdasarkan survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada 2019 menyebutkan, masyarakat memandang demokrasi itu sebagai ajang bagi-bagi rezeki. Dalam survei tersebut ditemukan bahwa 40% responden mengaku menerima uang dari peserta pemilu, tapi tidak mempertimbangkan memilih mereka dari sisi apapun. Sementara 37% menerima uang dan mempertimbangkan memilih si pemberinya. Pilkada yang sejatinya menjadi ajang memilih calon terbaik kepala daerah dikotori oleh berbagai bentuk korupsi. Meminjam kutipan Menak Nasaruddin Umar yang mengatakan, kalau berpikir sehat dan normal, pasti kita berani say no terhadap segala bentuk sogokan. Buktinya, masih ada juga kok pejabat atau penyelenggara negara bersih yang berani menolak sogokan dalam bentuk amplop atau yang lainnya. Misalnya, seorang penghulu di kantor urusan agama Kecamatan Cimahi Tengah, Budi Ali Hidayat, pernah mencontohkan keteladanan jauh sebelum Nasaruddin menjadi menteri. Dalam acara apresiasi pelaporan gratifikasi tahun 2020 yang diselenggarakan KPK, Budi menceritakan bahwa dia banyak menolak amplop yang diberikan keluarga mempelai setelah proses akad nikah. Apabila terpaksa menerima pun, ia langsung melaporkannya kepada KPK. Total ada 80 kali dia melaporkan gratifikasi KPK saat itu. Budi mengakui kebiasaan memberikan amplop
oleh keluarga mempelai kepada para penghulu sudah membudaya. Namun, dengan berpikir sehat dan normal, dia berani menolaknya. Semoga keteladanan budi Ali seperti yang diharapkan Menak Nasaruddin Umar diikuti pejabat lainnya, setidaknya untuk lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Sebagai contoh, soal penyelenggaraan haji yang selalu disorot setiap tahunnya. Nasaruddin beberapa waktu lalu juga mengungkapkan soal persoalan tersebut. Ia tidak ingin ada isu-isu korupsi di balik penyelenggaraan haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 mendatang. Sebagai tindak lanjutnya, pihaknya segera berkonsultasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK untuk memperbaiki titik krusial seperti ini. Belajar dari menolak amplop, jangan ada lagi penyalahgunaan wewenang dalam pengalihan kuota haji.